everyone? Can you see this? Yes, you can. Okay, good. Okay, everyone. Today we will learn about 25 prophet. Jadi hari ini kita mau belajar mengenal 25 nama nabi dan rasul. Sebenarnya nabi itu banyak sekali sayang ya, ada di atas 100 nabi. Nabi itu banyak banget di atas 100. Tapi untuk nabi dan rasul yang perlu kita ketahui ada 25. Ada yang sudah hafal the name of 25 prophet? Ada yang sudah hafal? Not really. Not really. Good. It's okay. But we will. I will help you to memorizing again by singing the song. Jadi kita mau belajar menghafalkan nama nabi melalui lagu. Jadi nanti anak-anak akan lebih hafal. But Miss Fatma tidak akan menceritakan seluruh nabi dan rasul ini. Kenapa? Karena nggak cukup waktunya. So we'll choose 5 of them. Jadi Miss Fatma hanya akan memilih 5 nama nabi dan rasul yang akan Miss Fatma ceritakan. Begitu nanti ya. Oke, let's continue. Ada yang tahu nggak what the difference about between nabi dan rasul? Ada yang tahu nggak perbedaan nabi dan rasul? Apa bedanya sayang? Nggak tahu. Oke, I will tell you. Nabi adalah, nabi dan rasul sama-sama hamba Allah ya. Sama-sama orang yang mendapatkan wahyu dari Allah. Bedanya kalau nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Tapi kalau Rasul mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada umatnya, kepada penduduknya, kepada masyarakatnya kala itu. Nabi Ibrahim atau Rasul Ibrahim ya harus menyampaikan pada saat kaumnya Nabi Ibrahim dulu dan begitu seterusnya. Oke, let's continue. This is it. This is the 25 name of the prophet from Adam until Muhammad. Jadi adalah nama 25 nabi dan rasul yang perlu kita ketahui dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam ini manusia pertama, nabi pertama gitu ya, sampai nabi terakhir, rasul yang mulia Muhammad SAW. Miss tidak akan mengajarkan kalian satu-satu Adam, Idris, but we will learn from this song. Okay, listen to this video. Watch this video together. Suaranya terdengar nggak? Enggak. Oke, sorry. Terus, sebentar Miss carikan videonya. Wait a minute. Muhud soleh terakhir Ismail Ishak namanya untuk apa? Ada iblis Ibrahim, boleh nyanyi bareng loh. Sulaiman
Oke, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama lagu 25 Nabi. Nah, anak-anak bisa mencari lagu-lagu yang lain untuk bisa menghafalkan the name of 25 our prophet. Kita bisa menghafalkan 25 Nabi. Oke, let's continue to our next material. This is it. Now, sebenarnya Miss Fatma pengen menceritakan semuanya, but the time it will not enough ya, waktunya tidak akan cukup, so I will just 5 from the name of the prophet. Jadi Miss Fatma hanya akan memilih 5. Terus Miss Fatma bingung, 5 ini diambil dari apa ya? Rasul siapa aja ya yang mau Miss Fatma ceritakan? Kemudian Miss Fatma berpikir, oh gimana kalau kita diceritakan tentang Rasul Ulul Azmi aja? Ada yang tahu nggak Rasul Ulul Azmi itu apa? Belum tahu. Nah, this is Rasul Ulul Azmi, ya. Ulul Azmi tadi adalah gelar yang diberikan kepada para rasul yang memiliki ketabahan yang luar biasa dalam mengajarkan tauhid atau agama Allah. Nah, anak-anak, emangnya rasul yang lain tidak memiliki ketabahan juga? Enggak. Oh, semua rasul tabah atau sabar menghadapi ujian-ujian dari Allah ya dalam mengajarkan tauhid tadi ya. Tapi Rasul Ulul Azmi ini yang memiliki kesabaran atau ketabahan yang paling luar biasa, yang diuji dengan cobaan yang paling luar biasa di antara rasul-rasul lain. Sehingga siapa sajakah Rasul Ulul Azmi ini, Rasul yang diberi gelar Ulul Azmi ini? There is 5 Rasul in here, ya. Anak-anak bisa melihat ada 5 orang Rasul Ulul Azmi. Nabi Ibrahim. The first one is Nabi Nuh. Siapa sayang? Isa. Repeat after me. Nabi Nuh. Siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Yes. Nabi Musa. Ya. Nabi Isa.
Good. And the last one is Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Muhammad. Wih. oh iya, yang coret-coret siapa ya? Sama siapa tadi? Biruan. Coba. Yang tadi coret-coret tolong dihapus dulu yuk. Oke, Miss lanjut ya. Ya, yang coret-coret jangan coret-coret dulu ya nak ya. Nggak bisa lo. Nggak bisa lo, tak hapusin lo. Oke, good. Thank you so much. Oke, I will disable. Oke, ada 5 nabi: Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Mari kita dengarkan yang pertama dulu, yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam. Ketiga. Iya, Nabi Nuh nabi ketiga, nabi yang terkenal dengan apanya sayang? Kapalnya. Tahu. Kapalnya, good. Oke, listen me carefully ya. Miss Fatma akan menceritakan tentang Nabi Nuh. Oh ya, Nabi Nuh berhadapan dengan kaumnya yang menyembah berhala atau patung. Udah tahu patung nggak bisa ngapa-ngapain, malah disembah, ya kan? Nabi Nuh kemudian menunjukkan bukti kebesaran Allah pada kaumnya. Hai kaum, Tapi tidak percaya. iya, hai kaum, ada matahari, ada bulan, ada air, ada banyak ada banyak ciptaan Allah. Kok ya kalian masih nyembah patung? Itu yang membuat itu Allah, bukan patung. Nah, beberapa penduduk mengikuti ajakan Nabi Nuh. Oh, benar juga ya. Patung kan yang bikin manusia. Kenapa kita sembah? Gitu. Tapi banyak juga yang malah mengejek Nabi Nuh dan Banyak 80 orang. Nabi Nuh, kalau misalnya nih Allah benar-benar mengutus, kenapa Allah nggak mengutus malaikat aja? Kenapa Allah justru mengutus manusia kayak kita gitu? Terus Nabi Nuh sedih. Terus karena Nabi Nuh sedih, Allah bilang ya ke Nabi Nuh silahkan membuat kapal. Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar sekali. Dan petunjuk Allah, Nabi Nuh dibantu dengan para pengikutnya membuat kapal yang sangat besar dari kayu. Tapi mereka yang menolak ajaran Nabi Nuh tadi malah menertawakan Nabi Nuh. Orang kita itu jauh dari laut kok bikin kapal, ngapain gitu. Kita tuh rumahnya jauh banget dari laut. Kita tuh ada di pegunungan, ada di bukit. Nggak mungkin ada banjir. Ngapain kapal? Terus Nabi Nuh sama pengikutnya diejek-ejek terus sama orang-orang yang nakal itu. Diejek kan? Akhirnya ketika kapal selesai dibuat sesuai perintah Allah, Nabi Nuh mengajak keluarganya, mengajak orang-orang yang beriman sama Allah, dan mengajak sepasang dari setiap jenis binatang ke dalam kapal. Ini di sini digambar ini. Gajah jantan betina, jerapah jantan betina, burung jantan betina, kambing jantan betina, setiap binatang jantan betina. Iya, tujuannya biar nanti kalau banjirnya sudah surut, nanti binatang-binatang itu tetap bisa berkembang biak begitu ya, jadi tidak punah. Tiba-tiba suatu hari turunlah hujan yang sangat deras dan nggak berhenti-berhenti. Hujan terus. Dalam sekejap seluruh kota dilanda banjir besar. Tidak ada satupun tempat yang aman untuk berlindung kecuali kapal Nabi Nuh yang tadi mereka tertawakan. Mereka mau ke bukit nggak bisa, bukitnya udah kerendam sama banjir, bukitnya udah kelelep gitu ya, udah Tinggi banget. Iya. Anak-anaknya sendiri. Tiba-tiba Nabi Nuh ya dari atas kapal melihat anaknya yang bernama Kan'an. Loh, itu kan anakku. Nabi Nuh memanggil anaknya agar naik ke kapal. Kan'an,
biar nggak tenggelam. Tapi dia nggak mau. Tapi Kan'an menolak. Dia nggak mau beriman sama Allah, nggak mau percaya sama Allah. Terus tidak lama kemudian Kan'an terbawa gelombang dan menghilang dari pandangan. Nabi Musa sedih, ya Allah, kenapa anakku nggak mau beriman sama Allah? Akhirnya Kan'an tenggelam dan Nabi Nuh tidak bisa. Jadi Nabi Nuh sangat sedih. Lama-kelamaan setelah air mulai surut, air mulai habis, kapal Nabi Nuh mendarat di bumi. Nabi Nuh memulai kehidupan baru bersama orang-orang yang beriman. Nah, di sini pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita harus menaati perintah Allah apapun. Disuruh sholat aja, disuruh ngaji aja, disuruh sedekah aja. Kita harus manut, harus nurut sama Allah biar kita selamat seperti Nabi Nuh dan Oke, kita langsung aja the second prophet that I want to tell you is Nabi Ibrahim. Ya Mbak Yasmin, kenapa sayang? Nomor 4. Oke, Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang tahu Nabi Ibrahim terkenal dengan apa? Akan menyembelih anaknya. Menyembelih anaknya. Selain itu karena apa lagi? Kuat dari api. Kuat dari api. Good job. Oke, I will tell you about kuat dari api ya. Untuk yang menyembelih anaknya, Miss Fatma tidak akan cerita di sini. Kapan-kapan semoga ada waktu ya. Takut. Oke, Nabi Ibrahim tinggal di negeri Babylon. Di negeri mana sayang? Penduduknya juga menyembah berhala. Bahkan ayahnya Nabi Ibrahim itu nggak cuma menyembah berhala, tapi juga membuat patung-patung berhala. Kayak gini nih, ini patung-patung berhala yang Nanti patungnya di Babylon ya. Nah, Nabi Ibrahim kemudian mengajak para penduduk untuk beribadah kepada Allah. Ayahnya Nabi Ibrahim mau, penduduknya juga nggak mau. Mereka suka dengan ajaran nenek moyang, yaitu menyembah berhala. Tapi Nabi Ibrahim mikir, berhala kan yang bikin ayahku, masa ayahku bikin, ayahku sembah gitu. Itu kan aneh. Terus akhirnya Nabi Ibrahim mendapat petunjuk dari Allah untuk menyembah Allah. Nah, suatu ketika penduduk Babylon semuanya yang suka foya-foya, suka pesta, mereka pergi berkemah dan berpesta selama beberapa hari. Nah, kota Babylon kan kosong nih. Terus Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tersebut, dihancurkan, dipenggal kepalanya. Kecuali satu berhala yang paling besar. Kenapa? Tahu nggak? Aku tahu. Kenapa ya? Apa saya? Nganjurinnya. Biar nggak ketahuan kalau Nabi Ibrahim yang melakukannya. Iya, Nabi Ibrahim lagi melakukan prank. Jadi Nabi Ibrahim ngeprank sama penduduk Babylon. Ketika semua penduduk Babylon sampai di kota Babylon lagi, mereka terkejut. Loh, patung-patungnya kok hancur gitu. Pasti ini ulahnya Ibrahim katanya. Pasti ini ulahnya Ibrahim. Ibrahim pasti yang menghancurkan semua patung ini. Terus Ibrahim ditanya, Ibrahim dibakar. kamu ya menghancurkan berhala-berhala ini ya? Terus Nabi Ibrahim bilang, loh kok saya? Itu loh patung yang paling besar itu loh, berhala yang paling besar kan nggak dihancurin sama Nabi Ibrahim ya. Berhala yang paling besar itu yang menghancurkan berhala-berhala lain gitu. Terus penduduk Babylon bilang gimana? Nggak mungkin, patung berhala itu tuh nggak bisa bergerak, nggak mungkin dia bisa menghancurkan patung-patung yang lain. Tahu, kata Nabi Ibrahim gitu. Loh, tahu kalau nggak bisa bergerak, kenapa disembah? Nah, Nabi Ibrahim ngeprank penduduk Babylon. Akhirnya mereka semua marah sama Nabi Ibrahim dan memutuskan akan membakar Nabi Ibrahim. Beberapa penduduk bahkan menyumbang kayu bakar buat membakar Nabi Ibrahim. Masa bapaknya bapak Nabi Ibrahim? Bapaknya nggak nolongin ya, ya. Pada saat Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api kan tangannya diikat ya. Ibrahim. Iya,
Api yang menyala-nyala itu pun tiba-tiba terasa dingin bagi Nabi Ibrahim karena Allah memerintahkan kepada api, hai api, tolong jadilah dingin. Nah, jadi apinya jadi dingin hingga api padam tubuh Nabi Ibrahim sama sekali tidak terbakar. Padahal tali yang buat mengikat Nabi Ibrahim terbakar habis. Penduduk Babylon terkejut. Hah? Nabi Ibrahim selamat? Tidak terbakar? Kok bisa? Mereka terkejut. Nabi Ibrahim selamat. Akhirnya beberapa orang beriman kepada Nabi Ibrahim dan beberapa orang tetap mengingkari dan tetap menyembah berhala. Biasa ya, orang-orang kan suka itu ya. Iya, tapi nggak kalau udah selesai. Udah sadar tapi pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ibrahim tadi, kita nggak boleh menyembah selain Allah ya. Allah yang membuat, kita harus percaya, kita harus menyembah Allah, titik. Nggak boleh menyembah yang lain. Nah, gitu. Terus cerita yang selanjutnya, kisah yang akan Miss Fatma ceritakan selanjutnya Nabi Musa. Nabi Musa. Siapa yang tahu Nabi Musa melawan siapa? Fir'aun. Udah canggih nih anak-anak, udah pintar semuanya. Lautan. Kita sedikit aja review yang sudah anak-anak tahu ya. Nabi Musa lahir di kalangan Bani Israel. Bani Israel itu orang yang ngeyel-ngeyel ya. Ketika itu Fir'aun, Raja Fir'aun yang jahat, sombong, kejam, nakal, memerintahkan seluruh bayi laki-laki, nggak ada satupun yang boleh hidup, semua harus dibunuh. Oh, jahat sekali. Kenapa kira-kira? Ternyata Raja Fir'aun pernah bermimpi Tidak mau. dia akan dibunuh oleh seorang laki-laki. Makanya dia ketakutan terus menyuruh semua bayi laki-laki tolong dibunuh semuanya. Ibu Nabi Musa melahirkan. Miss, Ya. kisah ya Nabi Ibrahim sama Nabi Musa yang waktu bayi sama. Sama ya? Benar sama. Nah, ibu Nabi Musa itu melahirkan bayi laki-laki dan ketakutan. Ya Allah, gimana ini nanti masa bayiku dibunuh sama Raja Fir'aun. Akhirnya ibu Nabi Musa menyelamatkan bayinya dengan meletakkan Nabi Musa di dalam peti dan dihanyutkan di sungai. Ini cuma ilustrasi ya, ini bukan gambarnya Nabi Musa beneran. Enggak, ini cuma ilustrasi. Bayinya ditaruh di peti terus dihanyutkan ke sungai mana? Itu bukan peti, itu perahu. Perahu kecil. Keranjang. Iya, macam itulah ya. Miss juga nggak tahu ini sebenarnya petinya bentuknya kayak apa, kita nggak ada yang tahu. Keranjang Di sungai mana sayangku? Sungai Nil, benar. Habis itu sampai di kerajaannya Fir'aun. Iya, peti itu dihanyutkan, kemudian ditemukan oleh istrinya Raja Fir'aun yang sangat sayang kepada bayi itu, namanya Asia. Aisyah ya, Asia. Habis itu dia masuk Islam setelah Nabi Musa besar. Benar, lalu si Asia ini masuk Islam, benar sekali. Fir'aun akhirnya mengizinkan istrinya mengasuh si bayi kecil itu yang ditemukan di sungai. Waktu ketika setelah Nabi Musa tumbuh dewasa, Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk beribadah kepada Allah. Tapi Fir'aun membangkang. Dia nggak mau, dia sombong. Aku itu Tuhan, kok aku disuruh menyembah sama orang lain, sama sesuatu yang lain, gak mau. Fir'aun, pokoknya aku Tuhannya. Fir'aun tuh khawatir agama yang disampaikan Nabi Musa akan meluas. Akhirnya Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk menangkap Nabi Musa dan pengikutnya. Tangkap Nabi Musa dan pengikutnya. Nabi Musa mengetahui rencana Fir'aun dan memerintahkannya segera meninggalkan Mesir. Ayo, semuanya pergi meninggalkan Mesir. Nah, ketika Fir'aun tahu kalau Nabi Musa dan pengikutnya sudah pergi, akhirnya Fir'aun dan pasukannya mengejar. Saat itu Nabi Musa dan pengikutnya sudah sampai di tepi Laut Merah. Laut Merah itu gimana cara nyebrangnya? Pasukan Fir'aun semakin mendekat.
tiba-tiba Nabi Musa mendapat perintah dari Allah untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan laut, kemudian Nabi Musa yang pergi sama keluarganya nggak ada, Miss. Kenapa sayang? Yang pergi sendiri sama keluarganya. Membelalakan Nabi Musa. Ini Nabi Musa, kayak Nabi Musa membelah laut ya. Kita lanjut dulu. Akhirnya Nabi Musa segera mengajak pengikutnya untuk menyeberangi lautan. Ayo pengikutku, semuanya seberangi lautan. Nah, hingga sampai seberang, Fir'aun dan pasukannya mengejar Nabi Musa. Namun ketika sampai di tengah laut, tiba-tiba airnya menyatu kembali dan semuanya tenggelam. Tidak ada satupun Fir'aun dan bala tentaranya yang selamat. Wah, syukurin gitu ya Fir'aun ya. Habisnya sombong sih, nggak boleh sombong itu nggak. Nanti masuk neraka. 1000 tahun kemudian jasad Fir'aun ditemukan dijadiin di museum. Iya. Ada mumi ya, ada mumi Fir'aun ya. Iya. Ini banyak sayang, jadi ada Fir'aun 1 dan seterusnya. Nah ini Fir'aun yang berhadapan dengan Nabi Musa. Nabi Semoga ada lain waktu untuk menceritakan itu ya. Nabi Isa. Kita terbatas tinggal 10 menit. Kita akan menceritakan Nabi Nabi Isa. yang tahu Nabi Isa terkenal dengan apa? Nabi Isa terkenal dengan apa sayang? Lahir nggak punya ayah, pinter banget. Tidak. Orang buta. Dan juga tidak punya ibu. Punya ibu tapi Ya tidak punya ibu lah. Masa lahir tanpa orang tua? Iya. Gimana Punya leh? Nabi Isa namanya siapa sayang? Maryam. Pintar. Suatu ketika Maryam diberi kabar oleh malaikat Jibril bahwa ia akan melahirkan bayi laki-laki. Maryam terkejut. Hah? Bagaimana mungkin aku melahirkan sedangkan aku tidak punya suami? Tapi Maryam tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, maka itu akan terjadi. Tak lama kemudian Maryam benar mengandung. Dia pergi mengasingkan diri ke kota Bethlehem yang jauh sekali, ya, ke Bethlehem ya. Di sana ia banyak beribadah, Makan pohon kurma toh, sama minum air zam-zam. Maryam mau melahirkan. Maryam bersandar pada pohon kurma menahan rasa sakit. Miss. Laki-laki. Potong-potong. Iya. Setelah Nabi itu Miss, putus-putus, Miss. Iya, putus. Ya. sorry ya. Oke. Kepulangannya tidak disambut baik oleh kaumnya. Kenapa? Karena Maryam dianggap sudah merusak nama baik keluarganya. Maryam sedih, terus cuma bisa diam. Tiba-tiba bayi dalam gendongan Maryam menjawab. Bayinya itu ngomong, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil. Dia menjadi yang belum bisa ngomong itu tiba-tiba ngomong kayak gitu. Semua orang terkejut mendengar bayi yang bisa bicara. Kemudian Maryam mendidik Nabi Isa dengan sangat baik. Saat dewasa, Nabi Isa menyampaikan agama Allah kepada kaum Bani Israel. Namun, kaum Bani Israel justru menuduh Nabi Isa sebagai pendusta. Bohong kamu, bohong gitu. Nabi Isa membuktikan kebenaran risalahnya bahwa dia benar-benar nabi.
Nabi Isa diberi mukjizat oleh Allah antara lain, perhatikan baik-baik. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa bisa membuat burung dari tanah liat kemudian burungnya bisa terbang. Menyembuhkan orang buta. Iya, itu mukjizat yang dikasih oleh Allah ya. Allah yang kasih ke Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa juga bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir. Dengan mukjizat tersebut banyak yang mengakui Putus-putus. Cek, sudah jelas belum ya? Nah, saat itu salah satu pengikutnya yang bernama Yudas Iskariot itu berkhianat. Pengikutnya Nabi Isa yang bernama Yudas berkhianat. Dia menunjukkan tempat persembunyiannya Nabi Isa pada musuhnya. Tapi Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan mengangkat Nabi Isa ke langit dan tidak ada satupun yang tahu. Terus Allah juga mengubah wajah Yudas berubah mirip dengan Nabi Isa. Jadi orang-orang yang jahat mengira Yudas tadi adalah Nabi Isa. Akhirnya mereka menangkap Yudas dan putus. Oke. Iya sayang. Jadi yang ada di salib itu bukan Nabi Isa ya. Iya. Yang di salib itu namanya Yudas Iskariot ya, seseorang yang berkhianat. Oke, kita lanjut Nabi yang terakhir, Nabi yang paling mulia. Siapakah dia? Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan puasa ini aku tahu ceritanya. Oh, ada yang udah tahu ceritanya. Iya, benar. Aku enggak tahu. Coba kalau sudah tahu ceritanya. Nabi Muhammad adalah putra Nabi Muhammad putranya siapa? Abdullah. Abdullah sama siapa? Ibrahim. Aminah. Ayah Nabi Muhammad sudah meninggal ketika Nabi Muhammad masih di kandungan ibunya ya. Ibunya juga udah meninggal, Wak. Ibunya juga meninggal ketika Nabi Muhammad masih kecil. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Itu juga cuma sebentar. Nabi Habis itu Muhammad kakeknya meninggal. Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya namanya siapa? Abu Talib. Benar, semuanya hebat. Ketika Nabi Muhammad dewasa, ia bekerja pada Siti Khadijah. Siti Khadijah waktu itu saudagar atau pedagang kaya raya. Khadijah itu Iya. Khadijah senang karena Rasulullah itu jujur. Akhirnya Khadijah mengajak Rasulullah untuk menikah di usia Rasulullah 25 tahun dan Siti Khadijah di usia 40 tahun. Mereka menikah dan dikaruniai anak bernama siapa? Muhammad. Anaknya siapa? Anak-anak tahu nggak? Nabi Muhammad itu orang yang cerdas dan halus sekali perasaannya. Baik banget, nggak ada orang yang lebih baik dari Nabi Muhammad tuh. Baik banget. Tepat pada 17 Ramadan, ini Ramadan nih, ya kan? Besok tanggal 17 kita akan memperingati. Tepat pada 17 Ramadan. Kemarin nih. 17 Ramadan belum ya, Wah. Besok. Kemarin tanggal 17 April kemarin, Wah. Kalau ini Ramadan, jadi masih beberapa hari lagi. Nanti 17 Ramadan kita akan memperingati. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu di Gua Hiro. Di gua mana? Gua Hira. Ini nih, guanya nih kayak gini masih ada. Jadi kalau anak-anak besok semoga dapat rezeki, Fatma juga dapat rezeki bisa ibadah haji atau umroh, bisa melihat Gua Hiro juga. Amin ya Allah. Di dalam gua ini Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu dan
Malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca. Allah yang memerintahkan lewat malaikat Jibril. Pada malam itulah tanggal 17 Ramadan, wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 diturunkan kepada Nabi Muhammad. Iqra, baca. Nabi Jibril Iqra, bacalah gitu. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Aku tidak ngerti. Pada saat ini pula Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul. Nah, suatu malam yang lain ya, pada tanggal 27 Rajab, Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Masjidil Aqsa di Palestina itu yang mau dihancurin sama yang mereka jahat banget itu, pengen menghancurkan Masjidil Aqsa. Padahal Masjidil Aqsa itu dulu pernah dipakai perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Dari Isra itu ya, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian sama Allah diminta naik ke langit ketujuh atau ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah sholat. Dan perjalanan ini hanya ditempuh dalam waktu 1 malam. Keren sekali. Akhirnya perintah sholat itu turun di tanggal 27 Rajab. Selama Nabi Muhammad menjalankan dakwahnya, banyak yang mengimani Allah dan Rasulnya, tapi tidak sedikit juga yang memusuhi Rasulullah. Mereka adalah kaum Quraisy. Ada yang melempari Rasulullah pakai batu, ada yang mau membunuh Rasulullah, ada yang melempari Rasulullah pakai kotoran. Susah sekali ya hidupnya Rasulullah waktu itu, makanya kita sekarang kita sholat enak, ngapa-ngapain enak ya. Semakin lama Quraisy semakin membenci Rasulullah dan mengganggu dan umat muslim. Rasulullah akhirnya memerintahkan kaum muslim agar berhijrah, pindah, jangan di Mekah, ayo kita pindah ke Madinah secara diam-diam. Kaum muslim berhijrah ke Madinah berkelompok-kelompok, awalnya diam-diam, lalu mereka lama-lama berpindah secara terang-terangan. Nabi Muhammad menjalani kehidupan berdakwah dengan banyak sekali lika-liku dan kesulitan. Pada usia 63 tahun Rasulullah wafat, meninggal dunia, meninggalkan para kaum muslim dengan duka cita yang sangat mendalam. Sedih semuanya, nangis Rasulullah meninggal itu. Islamnya gimana besok? Terbiasa betapa besar jasa Rasulullah untuk kita umat muslim. Ya, mari anak-anak semua kita perbanyak bersolawat agar kita bisa mendapatkan syafaat atau pertolongan Rasulullah besok hari akhir ya. Bisa anak-anak bersolawat? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Ini anak Alhamdulillah. Oke. Setelah ini anak-anak masih belajar lagi kan? Iya. Risma tadi menceritakan saat Nabi potong karena waktunya terbatas, jadi anak-anak bisa membaca sendiri di buku-buku tentang Nabi dan Rasul banyak sekali. Kalau Miss Fatma bacanya lewat buku ini. Ini buku referensinya Miss Fatma untuk mengajarin anak-anak tadi, untuk menyampaikan ke anak-anak. Jadi anak-anak bisa bebas beli buku apapun tentang Nabi dan Rasul. Yang penting anak-anak bisa pelajari. Oke, nanti jangan lupa belajar lagi. Miss akan share materinya biar anak-anak bisa belajar dan bisa mengerjakan puisi besok Jumat dengan bagus, terus bisa dapat hadiahnya. Iya, begitu ya. Ada puisi Oke, nanti bisa akan share materinya. Jadi anak-anak nanti belajar lagi. Terus aku pengen tahu deh kisah-kisah Nabi yang lain. Bagus, dapat pahala loh belajar tentang Nabi juga, ya kan? Oke. Kalau sudah dirasa cukup karena waktunya sudah 14 juga, Miss Fatma undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you so much for your attention. Thank you so much for come and join Zoom with me this morning. Don't forget to keep salawat ke Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa bersalawat. Tetap semangat puasa sampai nanti sore. Langsung
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. See you. Nice to meet you. Have a nice day. Bye. Yuk kita bersama-sama baca hamdalah. Nice to meet you. Have a nice day. Goodbye. Bye. Bye.